Oke, kalau pemimpin itu yang baru harus lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, mungkin nggak sih Prabowo akan lebih berhasil dari Jokowi? Memang ini pertanyaan yang menantang. Sekali lagi orang akan melihat apakah seorang Prabowo itu lebih baik dari seorang Jokowi. Tadi Mas Bambang bisa memecahkan atau bisa melihat dengan tajam. Ini soalnya lebih baik dalam hal apa gitu misalnya. Membangun infrastruktur ataukah yang langsung berkaitan dengan manusia. Kan itu kan pilihan ya. Tadi kita bicara seorang pemimpin itu selalu mempunyai kelebihan, punya kekurangan, punya program ikonik masing-masing. Tapi memang poin kita adalah begini. Pertama pasti Pak Prabowo kan akan jalankan program yang dia buat. Dan dua yang ikon tadi itu kita sebut adalah bahwa dia akan jalan dengan tahanan pangan, makan bergizi. Kedua dengan ketahanan pangan. Itu sangat fantastis. 2 juta hektar. Kita mengerti dari orang dalam kita tahu bahwa di masa sebelumnya Pak Prabowo agak kecewa. Kenapa food estate tidak jalan? Pertama karena dia berkoordinasi dengan menteri yang lain dan dia tidak dalam posisi dia lebih di atas dan itu merasa ada beberapa hal yang dihambat. Kali ini dia mempunyai otoritas penuh dan ada badan sendiri dan ada badan sendiri untuk bisa jalankan itu. Jadi itu kita akan sangat lihat bahwa ini akan dari program dia yang membuat dia mungkin akan bisa dilihat lebih berhasil gitu untuk ini. Kemudian yang persoalan dia adalah pertama IKN. IKN itu kan bisa dilihat sebagai legasi Jokowi, prospektif, tapi juga bisa dilihat sebagai beban. Yang sekarang akhirnya APBN-nya kan baru tahun depan ini hanya 15 triliun. Dan itu kemudian bisa membuat kalau itu tidak jalan, itu persoalan bagi seorang Jokowi dan itu akan mengganggu hubungan mereka begitu. Yang kedua, liabilities-nya itu adalah soal yang kamu sebut tadi utang. Utang itu kan besar. Kita bangun dengan pakai utang. Betul bahwa utang itu nggak apa-apa besar, tapi digunakan untuk kepentingan yang produktif, jangan yang konsumtif. Hal-hal seperti ini mungkin akan mewarnai hubungan mereka dalam beberapa. Tapi saya lihat ya, sebenarnya Pak Jokowi itu kalau ingin sesuatu itu, dia hanya perlu untuk satu waktu yang pendek. Jadi waktu dia jadi wali kota kan seolah-olah mau Monas itu gimana gitu ya. Kan setelah dia nggak ada perlunya lagi, nggak pernah kita dengar itu soal Monas hilang. Saya kira hal yang tadi pada IKN, dia hanya ingin saatnya lah bukan pada itu sudah. Tapi takut apakah akan hilang begitu Mas? Enggak, karena ini biaya pemeliharaannya relatif mahal ya. Tapi menurut saya ya udahlah kita anggap kayak istana Tambak Siring kan ada. Istananya jadi dan satu saat ya pemeliharaannya bisa dijaga lah. Menurut saya masih bisa lah kalau nggak dipaksain ya. Kalau nggak ada. Nah yang lebih penting lagi kalau menurut saya adalah begini, sebetulnya bisa nggak ya kita minta sama Pak Jokowi ini, ya saya kira yang nasihat yang Dino Patiala itu bilang ngomongnya, kalau kita mau selesai gitu, ibaratnya kan kalau dicerita wayang, terus dia naik gunung bertapa menjadi empu ya, menjadi empu yang menjadi tempat orang cari bencana. Dan itu kan sebetulnya sebenarnya sudah diarahkan Prabowo kan, nanti ada presidential club gitu kan, nanti ada DPA, itu kan maksudnya udahlah empu-empu ini tetap saya hormati, kalau ada masalah kita minta wejangannya ya, tapi jangan terlalu sering turun gunung lah ya kan, karena waktunya udah lewat gitu ya. Menurut saya kalau kembali ke Mulyono, tantangan Pak Jokowi paling berat sekarang ini adalah, itu kan dia orang tuanya dulu yang mutusin dia ganti nama, karena dia dianggap mungkin sakitan, dianggap tidak sesuai namanya Mulyono. Sekarang tantangan dia setelah menjadi presiden dan melakukan banyak hal, berani nggak dia ganti namanya ke aslinya lagi Sri Mulyono dan membuktikan bahwa dia memang orang yang bisa dimuliakan. Itu tantangan dia itu. Jadi empu Mulyono gitu. Tapi dari gesture Jokowi dan apa yang dilakukan salah tidak mungkin Jokowi ikhlas kalau IKN ini hanya dijadikan cagar budaya. Tapi kan dia kan harus pasti tidak bisa gitu. Tapi poinnya adalah bahwa Pak Jokowi harus tahu bahwa dia sudah selesai. Paripurna. Time is over. Untuk dia ini sudah paripurna. Dan dia harus menahan diri, gitu. Cuman kan orang selalu melihat bagaimana dia bisa menahan diri. Anaknya jadi wakil presiden, kan gitu. Anaknya ada yang pimpin partai, dia juga punya peluang untuk kemudian duduk sebagai ketua dewan pembina partai besar, yang namanya Golkar.
menantunya jadi calon gubernur. Ini hal-hal yang kemudian orang lihat ini akan susah membuat dia keluar dari situ. Ya. Ini pikiran kita ya, tapi kan yang paling tahu kan Jokowi sendiri. Tapi sebenarnya bisa lah kita sarankan Pak Prabowo, salah satu hadiah yang diberikan pada saat 20 Oktober ini Pak Jokowi adalah memberikan buku Kahlil Gibran. Dia mengatakan anakmu adalah anakmu. Betul. Jadi anak udah lepas lah. Iya. Tidak hanya melepas posisi dia sebagai presiden, anaknya kan sudah besar, sudah tidak layak lagi untuk selalu diarahkan oleh bagi Kahlil tuanya. Gibran anak itu seperti anak panah. Iya, udah dilepas sudah lah. Atau dipertemukan dengan Komnas HAM gitu. Anak punya keinginannya sendiri gitu. Jangan disetir-setir terus ya. Ini waktunya Pak Jokowi kan udah bikin rumah di Solo, datang ke Solo, bacalah buku Kahlil Gibran itu dengan baik ya. Kan anaknya namanya juga Gibran kok, iya kan? Dan Jokowi akan dilibatkan ya untuk pengambilan keputusan-keputusan penting, diberikan posisi di One Team Press, harusnya sudah cukup puas gitu ya. Di situ dia bisa bikin semacam ya kalau sekarang kan arisan, pengajian atau apa namanya pesantren itu, pesantren Al Mulyono. Dia adalah pesantren pemikiran jangannya yang bisa dimuliakan. Mas, gagasan untuk mengumpulkan para presiden itu dalam presidential club itu adalah sebuah gagasan yang baik. Tapi saya nggak bisa membayangkan bagaimana Ibu Mega ketemu Pak SBY, kemudian Ibu Mega ketemu Jokowi. Dalam hal itu menurut saya, repot Pak Prabowo nanti. Dalam hal itu menurut saya justru di sini kelebihan Pak Prabowo yang kemudian juga dilakukan Pak Jokowi. Bagaimana bisa membuat orang memaafkan, ya kan? Bayangin kan kita lihat Pak Prabowo punya tuh kemampuan orang yang pernah diculik sama dia bisa memaafkan dia dan bisa bahkan menjadi teman dekatnya. Pak Jokowi juga bisa melakukan. Orang yang pernah jadi seterunya diangkat jadi Menteri Pertahanannya. Jadi budaya merangkul, memaafkan ini ya itu tantangan lah. Bisa nggak di Dewan ini gimana, Ibu Mega memaafkan Pak Jokowi dan SBY. Dan memaafkan SBY. Problemnya adalah kapasitas mereka. Kalau masih menjadi presiden, itu masih punya kompetensi dan masih punya power untuk membuat itu bisa dilakukan. Tapi kalau sesama orang yang sudah menjadi pensiunan, apa yang akan terjadi gitu? Itu kan urusan lebih personal untuk memaafkan itu ya. Tetapi bagaimana kemudian itu harus sampai ke orang seperti kita, sampai ke publik bahwa everything's going well. Di antara mereka itu semua hubungannya baik gitu. Dan kalau itu terjadi, Mas, Prabowo yang hebat. Wah, hebat, karena itu berarti yang namanya Presidential Club atau DP Dewan Pertimbangan itu menjadi Dewan Rekonsiliasi para presiden mantan. Tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Dewan Rekonsiliasi para mantan, gitu kan. Dan sudah dilakukan Prabowo sebenarnya sudah test the water coba-coba dengan merangkul lawan politik. Nah, saat ini kan sudah terbentuk nih Kim plus gitu ya, batalion besar yang gemuk banget dan ada sepertinya tidak lama lagi ya Bang Don ya, 10 Oktober mungkin ya akan dijadwalkan pertemuan dengan Ibu Mega. Saya dengar begitu, saya tadi telepon orang PDIP, orang dalam juga yang mengatakan akan ada pertemuan kemungkinan tanggal 10 Oktober. Tapi juga menarik, pertemuan itu bisa positif, bisa juga negatif. Karena pasti ini kan soal kalau misalnya mau masuk kabinet, mau minta yang mana? Begitu minta yang ini, semua orang minta yang itu sama. Yang basah ya, yang strategis. Ya, tapi kita lihatlah seperti apa. Tapi saya rasa yang saya dengar memang Pak Prabowo itu kan membuka ruang untuk semua orang duduk di satu meja. Begitu dia sudah terpilih, dia sudah kumpulkan timnya. Tidak boleh ada yang di bawah meja. Semua harus ada di meja yang sama. Gitu. Nah, kalau ada di meja yang sama, problemnya kan bagaimana cara memperlakukan mereka ini untuk betul-betul happy di dalam meja yang sama gitu. Dan persoalannya juga kan dari Ibu Mega tuh bukan sekedar siapa, tapi lebih pada asal bukan. Itu yang lebih rawan gitu ya, karena negativity itu energinya jauh lebih besar. Nggak terbayang, lebih sticky. Mas, nggak terbayang kalau Ibu Mega minta saya posisi kepala BIN, posisi Kapolri,
sama Jaksa Agung. Jaksa Agung. Itu pasti rebutan Akan kan? seperti apa gitu. Ya. Nah, untuk Jokowinya, apakah bagaimana rasanya melihat gelagat Prabowo yang ingin semuanya duduk bareng, harmonis gitu? Apakah merasa nyaman atau justru ada rasa sepertinya saya tidak lama lagi akan tersingkir? Sepanjang pengetahuan saya kalau duduk bersama, kalau lihat cara Pak Jokowi, dia tidak punya problem sebetulnya. Ya, dia malah lebih suka. Dia lebih suka itu gitu. Aman ya. Iya. Ya. Jadi dia tidak punya problem untuk mendekati. Walaupun dengan cara mereka bisa berbeda aliran politik, mereka bisa beda kepentingan. Tapi Pak Jokowi itu lebih fleksibel. Termasuk fleksibel untuk meninggalkan teman. Ya, kalau menurut saya justru itu yang diinginkan Pak Jokowi. Iya. Supaya semua memaafkan dia lah. Ya, supaya dia aman, nyaman di hari pensiun. Bahkan kalau bisa tidak hanya dimaafkan, diberi ruang juga untuk cawe-cawe lagi. Ya kan, itu yang diinginkan. Hilanglah nama Mulyono yang dalam pengertian yang negatif. Ya, bisa jadi yang positif gitu loh. Ya, jadi ya itu tantangan kita semua lah. Kalau saya sih nggak khawatir dari sisi Pak Prabowo-nya, saya lebih khawatir pada Pak Jokowi ini bisa nggak menempatkan dirinya dengan lebih pas gitu ya sesudah. Oke, jadi agar hubungan sesama pemimpin tetap harmonis, seyogianya ya pemimpin lama harus lebih legowo untuk memberikan ruang kepada pemimpin baru agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang diyakini adalah tepat dan baik begitu ya untuk publik. Harus selalu begitu. Dan kesempatan lah Pak Jokowi untuk libur panjang, menikmati hidup. Kan selama ini dia udah berkorban untuk kepentingan negara, coba waktunya habis, energinya habis, mungkin nggak sempat dengan keluarga juga. Kan good time lah. Asal jangan menjadikan pemimpin baru ini mantan petugas. Petugas mantan presiden begitu ya, dan tentunya kepemimpinan dan itu tidak akan mungkin kalau kita tahu Pak Prabowo. Dan Coba bayangkan begini aja, ketika seseorang 4 kali menjadi calon, meaning dia punya konsep dan dia punya gagasan yang sudah lama sekali disimpan, untuk kemudian dia tampilkan. Ya, untuk kemudian dia realisasikan. Bagaimana mungkin itu bisa dirusak hanya oleh seorang teman atau oleh seorang mantan presiden? Kalau lihat semua itu obsesinya mesti saat sekarang jalan. Iya. Gitu. Ya kan itu kalau kita baca bukunya Transformasi itu kan sebetulnya cuman update dari Paradok Indonesia yang udah ditulis lama. Jadi dia konsisten banget di situ ya. Jadi nggak kebayang sih mau ada yang mengubah itu. Ya, lagi pula janji Prabowo kan ini adalah keberlanjutan juga. Iya. Gitu. Dia dalam pidatonya adalah meneruskan yang baik dan mengoreksi yang kurang. Baik, Nah, itulah tandanya kan, meneruskan yang baik dan mengoreksi yang kurang. Which is normatif sebetulnya, normatif. Kita